alami? Kalau sekarang kayak ada presentasi gitu ya, terus ada praktek gitu kan. Dan kita tuh kurang pede gitu kalau praktek dengan teman-teman, terus presentasi ke teman-teman, gue kayak kurang pede gitu. Kayak gimana cara kayak ngilangin rasa tidak percaya diri itu gitu, aku bingung. Padahal udah ada teman dekat yang kayak gak apa-apa loh kamu, gak usah kayak apa, gak harus pede gitu. Tapi tetap aja aku gak pede, kayak aku udah insecure dulu sama teman-teman gitu. Dari teman-teman ada yang pernah mengalami masalah yang serupa dengan Mbak Risma? Pernah. Tapi pas SMP, kalau sekarang udah enggak, sekarang pedenya kelewatan. Kalau dalam pede, kira-kira Mbak Risma sendiri sudah menemukan solusinya untuk agar tidak merasa insecure lagi ketika masuk ke depan? Masih bingung sih Bu. Aku masih mencari solusi-solusi lagi gitu. Tapi udah ada mungkin solusinya gitu. Ya sudah sedikit gitu Bu. Dari teman-teman, kira-kira trik apa atau solusi yang kalian gunakan untuk mengatasi rasa tidak pede itu, tidak percaya diri itu? Apa ya? Saya cuma penting saya cemooh sama teman-teman. Iya, pas waktu anak SMP gitu. Terus trauma gitu. Apa? Terus trauma. Iya, terus kayak takut gitu. Trauma, iya. Kayak mikir kan aku kan ngaji pasti dikira-kira meneh. Tapi selama ini pas maju pernah kayak gituin enggak? Enggak sih, kan aku udah kayak mikir gitu loh. Tapi pernah nggak kayak ada saat pas kamu terus ya udah itu teman-temannya biasa aja gitu. Iya, mereka biasa aja, kan mereka nggak usah apa namanya, nggak usah takut bahwa kamu tuh harus pede. Tapi aku tuh kayak mikir kayak enggak sih, itu paling cuma omong aja. Paling dari hati juga mikirnya kayak kok gini gitu loh. Tujuan dari permasalahan Mbak Risma tersebut kira-kira apa? Agar merasa Makin percaya diri. iya, agar lebih percaya diri Bu. Oke. Mbak Risma sendiri sudah memiliki planning buat untuk menghilangkan rasa tidak pede itu. Palingnya tuh palingnya tuh Bu, kalau mau koordinasi kita itu kayak persiapan gitu Bu, kayak memberi afirmasi positif untuk diri sendiri gitu Bu. Iya. Dari teman-teman yang lain ada masukan atau mungkin solusi yang bisa Mbak Risma terapkan dalam diri Mbak Risma untuk menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri itu? Nah, Risma sudah berlatih berbicara depan kaca belum? Belum sih, kurang sih. Kadang iya, kadang enggak, kayak kurang gitu loh. Mungkin kalau misal paginya koordinasi, Risma bisa kok berlatih dulu di depan kaca. Kaca tuh kita sedang ngobrol dengan teman-teman yang lain, kayak waktu presentasi gimana gitu. Sambil merem tuh nggak apa-apa kalau misal belum berani, kan juga kan kalau merem terus depan kaca kan capek ya, ngeliat sendiri gitu kan. Dari teman-teman yang lain, Kalau dari aku ya kayak soal latihan di depan kaca, terus juga jangan lupa kalau mau presentasi itu menguasai isi materinya. Kalau kita udah menguasai isi materinya kan kita ngomongnya jadi lebih lancar, jadinya lebih pede juga kan. Kita udah tahu materi-materinya ini apa gitu. jadi kalau tadi bicara di depan cermin, Mbak Evi juga memiliki cara supaya
Mbak Arisma itu menguasai materi sebelum presentasi gitu dari yang lain akhir-akhir. Ya. Desi. Nah, gimana Mbak Arisma? Nah, kalau dari tadi kan disuruh menguasai si materi gitu ya. Biasanya itu saya udah belajar dan saya maksudnya sudah menguasai. Namun kalau di depan teman-teman tuh kadang nggak merasa kayak gugup gitu loh, seketika itu kayak apa yang sudah dipelajari itu lupa, hilang gitu. Saat Mbak Arisma maju ke depan itu Ngebleng. ngebleng. Iya Bu. Jadi gimana rencana Mbak Arisma selanjutnya? Ini saya akan mencoba solusi dari Evi dan Mbak Minji. Saya akan lebih berlatih depan berbicara, berlatih depan kaca, terus akan lebih belajar lagi, terus menguasai isi dari materi-materi tersebut gitu Bu. Terus kayak mengingat lagi, terus latihan percaya diri gitu. Oke. Dari ada skala nih dari 1 sampai 10, kira-kira dari 1 itu Mbak Risma merasa tidak baik-baik saja dan 10 itu sudah merasa Mbak Risma bisa gitu. Kira-kira Mbak Risma sekarang berada di posisi yang mana? 9 dulu. 9. Karena saya masih takut kalau nanti tuh gagal terus. Jadi masih ada rasa takut kalau gagal. Iya. Tapi Mbak Risma ingin melakukan solusi-solusi yang diberikan oleh teman-teman dan solusi Mbak Risma sendiri. Iya Bu. Mbak Risma mampu melakukannya. Mbak Risma yakin? Yakin Bu saya bisa. Oke. Jadi Mbak Risma ingin melakukan solusi dari teman-teman dan solusi Mbak Risma sendiri. Seperti itu ya. Nah, jadi kira-kira bisa Mbak Risma simpulkan dari solusi-solusi tersebut. Jadi yang awal Mbak Risma itu merasa tidak percaya diri, lalu Mbak Risma merasa percaya diri melakukan apa gitu. Nanti itu nanti saya bilang kalau saya ide, terus nanti saya akan mencoba untuk berbicara di depan kaca, terus kayak ngomong sendiri ya, terus kayak menganggap kalau kaca itu ada teman-teman. Nah, terus nanti saya akan belajar lebih serius, terus agar bisa menguasai isi materi-materi yang ada di yang nanti akan dipresentasikan dan yang nanti akan dipraktekkan gitu Bu. Gitu. Nah, dari teman-teman adakah yang mau memberikan dukungan untuk Mbak Risma supaya Mbak Risma itu konsisten atau Mbak Risma bisa melakukannya? Semangat. Ya, semoga berhasil dan semoga jadi lebih pede lagi sih. Terima kasih ya teman-teman. Kalau kata Bu Guru kan, kalau kita sedang kayak maju ke depan, anggap aja di depan itu nggak ada orang, kamu lagi sendirian dan kamu sangat sangat menguasai materi yang akan diberikan. Terima kasih Mbak Aura. Mbak Minji, terima kasih. Kamu tuh mirip temanku tahu yang namanya Aura. Emang kita kembar. Gitu. Oh, juga nonton itu acaranya Beda banget. Ya kan, Iya. ya marga keluarga kita. Makanya aku salah sebut terus sama artinya aku. Oke, kita lanjutkan. Jadi kira-kira pemahaman yang kalian dapat dalam kegiatan kali ini apa? Dari Mbak Risma dulu. pemahaman yang saya itu kayak saya tuh harus saya diri kayak Mbak Aura dan dibilang Mbak Aura Mbak Minji tadi gitu Bu. Terus lebih belajar lagi gitu. Dari yang lain ada? Kalau dari aku,
Ini sama namanya ya Risma. Ya. Oh Mbak Ina. Tapi nama depan kamu Risma. Risma. Iya, betul. Nama depanku Risma, panggilanku Yunan. Sebagai ketua OSIS aku lupa. Ya, pacarku juga pakai OSIS loh. Iya, iya tahu. Oke. Untuk waktu yang kita lakukan sudah 20 menit. Untuk tidak lanjut evaluasinya nanti saya kirim ke Mbak Yunan ya, gitu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kira-kira mau kapan? Ada Bu di jam yang sama aku bisa. Oke, minggu depan ya. Iya. Sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, tadi kan doa sudah ada doa. Nah, sebaiknya diakhiri juga dengan doa. Adakah yang mau mulai doa? Iya. Nah, Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alhamdulillah kita berdoa dulu doa dimulai. terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti kegiatan konseling kelompok dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah yang ingin doa? Pertama kegiatan kita pada pagi hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu akan disediakan doa. Gimana nih kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Bagi kalian ini, semoga yang kurang baik ini nanti setelah mengikuti kegiatan ini perasaannya jadi lebih baik gitu ya Mbak ya. Nanti setelah ini apakah ada kegiatan lain? Ada Bu. Nggak ada, tapi mau jajan. Ada mau ulangan, Olahraga Bu. olahraga. Iya. Semangat sebelum olahraga dan nanti waktunya Iya. ya Mbak ya. Iya Bu. Shop. Apakah kalian sudah pada kenal? Udah kenal Belum. Evi, Bu. Kenalnya sama Risma Bu. Oke, kalian sudah kenal saya belum? Belum. Guru baru ya Bu ya. Iya, saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Eva Harunisa. Kalian bisa panggil saya dengan Bu Eva, gitu. Ada Bu Eva. Saya kebetulan guru baru di sini dan ini tugas pertama kali saya, gitu. Ibu minta kalian untuk memperkenalkan diri dan menyebutkan hobinya. Nah, dimulai dari yang mana dulu? Iya. Dari mana dulu nih? Oke, boleh silakan. Halo semuanya. Halo. Namaku Nadia, ketua OSIS. Yeay. Nah, hobi saya itu ikut organisasi. Perkenalkan nama aku Evi, hobinya menonton film. Halo semua, Hai. nama aku Mindy. Hobi aku nonton film juga. Sama hobinya. Halo semua. Nama aku Risma. Hobi aku Membaca. kamu rajin banget Risma. Iya, aku kan membaca itu novel. Baru membaca membaca. Halo semua. Nama aku Yunan. Hobi aku memasak. Masak apa Mbak? Memasak telur, masak nasi goreng. Oke. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum di sini nanti kita akan melakukan kegiatan apa? Belum. Buku ya Bu. Oh Mbak, Kalau dari info Bu Siti sih katanya mau kelompok gitu. ya betul. Kita nanti akan melakukan konseling kelompok. Ada yang udah pernah melakukan konseling kelompok? Apa tuh Bu? Jadi konseling kelompok adalah layanan yang diberikan oleh pemimpin kelompok atau guru BK kepada individu dalam setting kelompok gitu.
Nah, tujuannya adalah untuk membantu anggota kelompok mengembangkan pemahaman diri dan memecahkan permasalahan yang sedang dialaminya atau mencari solusi dari permasalahan yang sedang dialaminya, seperti itu. Apakah dapat dimengerti? Iya, Nah, dalam konseling kelompok kali ini, Ibu harapkan kalian datang dengan sukarela. Apakah kalian datang dengan sukarela? Iya, Bu. Nah, terima kasih. Lalu dalam konseling kelompok ini juga kalian nanti diharapkan untuk terbuka satu sama lain gitu ya. Dan di sini juga nanti ada asas kerahasiaan. Nanti kalian bercerita dengan sukarela dan pastinya dari kalian juga tidak akan membocorkan apa yang teman kalian sampaikan atau permasalahan teman kalian yang sedang dialaminya gitu. Sebelum memasuki tahapan selanjutnya, adakah yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ya. Tidak ada, Bu. Oke, dalam konseling kelompok ini juga ada kontrak waktunya. Kira-kira kalian membutuhkan waktu berapa lama untuk melakukan kegiatan konseling kelompok ini? Biasanya berapa lama, Bu? Biasanya 20-25 menit sampai selesai gitu. 20 menit aja sih, Bu. Aja deh, Bu. Mau rapat gitu, Bu. Oke, 20 menit aja ya. Iya. Apakah kalian sudah siap melakukan kegiatan konseling kelompok? Siap. Siap, Bu. Ibu minta kalian bercerita satu persatu. Kira-kira siapa dulu yang ingin bercerita? Yang mau aja yang mau. Mbak Minji, silakan. Setelah itu saya itu merasa nggak enak sama teman, soalnya dia apa ya, bukan punya trauma ya, Bu. Traumanya itu apa, kepleset gitu ya di kolam renang. Terus kemarin itu kita kan prakteknya kan mulai renang kan ya, sekolah. Nah itu dia tuh awalnya kayak takut gitu, Bu, kayak gak ikut gitu. Lihat air kolam renang itu kayak mengingatkan dia gitu kan. Terus dia itu apa, karena kita udah berteman lama ya, Bu, terus dia itu minta tolong sama saya gitu buat apa nih, kayak dampingi dia gitu loh, Bu. Nah ini, waktu penilaian kan nggak boleh didampingi ya, Bu. Nah itu, Bu. Nah terus saya absen saya sama dia kan duluan saya, terus saya praktek dulu penilaian. Terus waktu gilirannya dia, saya tuh mau dampingi, Bu. Nah cuma nggak dibolehin kan sama Pak gurunya. Terus saya bilang kan, Bu, sama Pak gurunya, Pak, kalau dia tuh punya trauma gini, aku ceritain aja gitu kan. Cuman dari Pak gurunya juga jangan apa ya, terlalu biar dia bisa melepaskan traumanya juga. Cuma kan namanya trauma kan dia pasti rada susah ya, Bu, kalau mau sekejap gitu kan nggak bisa. Terus dia tuh mencoba tepuk tangannya tuh udah kayak takut gitu, Bu, tapi saya yakin kalau dia tuh bisa, saya kasih motivasi terus gitu kan. Nah terus ternyata kan dia nyoba ya, Bu, nyoba itu. Nah kaki dia tuh terpleset lagi, Bu, di dalam kolam renang. Terus saya makin merasa bersalah, Bu, kan ya meskipun bukan salah saya juga, kan yang namanya penilaian kan nggak boleh didampingi kan, Bu. Terus nah itu kaki itu berdarah gitu, Bu, di sininya. Terus saya tuh merasa bersalah gitu, Bu, merasa nggak enak sama dia, kan dia udah apa ya, percaya sama saya untuk aku temenin gitu. Waktu latihan juga saya dampingi, Bu, saya pegangin gitu kan. Nah waktu penilaian emang nggak boleh gitu ya, Bu. Terus disuruh lepas gurunya, saya lepas, malah dia kepleset kakinya karena linggiran mungkin ada yang kerowak gitu, terus kena kakinya itu, Bu. Nah itu berdarahnya tuh sampai nggak berhenti, Bu. Saya sampai bingung ini gimana caranya. Terus dibantu sama Pak gurunya juga.
negeri. Saya tuh pengen kayak gitu Bu, pengen sering keluar negeri jalan-jalan. Wah pokoknya enak banget hidupnya Bu, kayak raya gitu Bu. Jadi tuh saya ngeliat dia, saya pengen saya di sini nanti mau jadi presiden sekalian gitu loh. Terus saya tuh masalahnya tuh jadi susah bagi waktu gitu loh Bu. Kayak keteteran banget, kadang ada rapat di sini, aduh pusing ini harus pilih yang mana kayak gitu. Jadi ya itu sih keteteran banget dan sering begadang juga karena saya di proposal kayak gitu. Jadi Mbak Nadia kesulitan membagi waktu gitu. Iya betul Bu. Akhirnya Mbak Nadia sering begadang. Boleh dilanjut? Saya punya Silakan. kalau saya itu Bu suka menunda-nunda buat ngerjain tugas dan Sering menunda-nunda ngerjain tugas gitu ya. Kamu suka baca buku kok sering menunda-nunda tugas? soalnya kan aku bacanya novel kayak kadang itu suka namatin satu novel gitu jadi aku kayak males buat ngerjain tugasnya gitu. Karena sering baca novel malah jadi malas ngerjain tugasnya. Selanjutnya Kalau saya sih Bu, kayak kurang percaya diri gitu Bu, kalau mau praktek di depan kelas gitu Bu. Terus udah ada teman dekat yang mengatain sih kayak nggak usah takut, tapi kayak saya tetap takut gitu Bu kalau mau di depan kelas, kayak lihat sama orang apa sama teman-teman itu mah tambah takut Bu, gitu kurang pede gitu Bu. jadi bahasa ini kurang pede gitu, kurang percaya diri ketika maju ke depan kelas gitu saat presentasi gitu. Oke. Selanjutnya Mbak Evi. Kalau saya lagi berangkat aja sama persiapan jadi Ikut organisasi juga Mbak Evi. Kalau saya keteterannya kan karena organisasi. Mbak Evi kedatangannya karena apa? Oh, tugasnya terlalu banyak. Nah, jadi dari permasalahan yang sedang dialami teman-teman kalian meminta untuk kira-kira pertemuan kali ini kita bahas permasalahan siapa dulu? Atau ada yang mau mengajukan permasalahannya untuk dibahas? Apabila ibu ada salah kata maupun tindakan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.